Dua sosok diduga perintahkan polisi tembak gas air mata saat tragedi Kanjuruhan. Tribunnews.com Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dua sosok yang diduga memerintahkan polisi menembak gas air mata saat pengendalian masa tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Dua sosok yang diduga memerintahkan polisi menembak gas air mata adalah Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Komandan Kompi Brimopolda Jatim AKP Hasdarman. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, keduanya diduga yang memberikan perintah untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton hingga di lapangan. Terdapat 7 tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun selatan. Kemudian 1 tembakan gas air mata mengarah ke tribun utara dan sebanyak 3 tembakan mengarah ke lapangan. Sementara itu, tidak hanya 2 anggota polisi di atas yang menjadi tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Pranowo menambahkan 1 tersangka lainnya adalah Kepala Bagian Operasional Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto. Menurut Jenderal Listio Sigit Pranowo, Kompol Wahyu Setio Pranoto saat itu mengetahui adanya larangan penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa di stadion. Walaupun mengetahui larangan tersebut, Kompol Wahyu Setio Pranoto tidak melakukan pencegahan terhadap penembakan gas air mata yang dilakukan oleh anggotanya. Yang bersangkutan mengetahui tentang adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan perlengkapan yang dibawa personel, kata Listio. Adapun 3 anggota polisi tersebut dijerat pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. 3 tersangka lainnya. Selain 3 nama yang telah disebutkan di atas, terdapat 3 tersangka lainnya yang telah ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Prabowo. Sehingga total tersangka sebanyak 6 orang, 3 diantaranya anggota polisi dan 3 lainnya unsur kesepakbolaan. Ketiga unsur kesepakbolaan yang menjadi tersangka adalah Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana, Panpel, Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga unsur kesepakbolaan tersebut berbeda-beda. Kapolri mengatakan, Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita tidak melakukan proses verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Sementara PT LIB terakhir melakukan verifikasi adalah pada tahun 2020 dan dari catatan sebelumnya, belum ada perbaikan. Saudara Ahadel, Direktur Utama PT LIB, di mana tadi sudah saya sampaikan, yang bertanggung jawab setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion, Kanjuruhan, persyaratan fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020, jelas Listio, diberitakan Tribun News sebelumnya. Kemudian pelanggaran yang dilakukan Ketua Panitia Pelaksana, Panpel, Arema FC Abdul Haris adalah tidak membuat dokumen keselamatan dan kesamaan bagi stadion. Namun pelanggaran yang telah dilakukan oleh Abdul Haris tidak hanya itu. Kapolri menjelaskan, Abdul Haris juga mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi kapasitas stadion yang over capacity. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan bagi penonton stadion. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada. Terjadi penjualan over capacity, jelas Listio. Listio juga menambahkan kapasitas yang seharusnya hanya 38.000 penonton, namun saat itu dijual sebanyak 42.000 penonton. Seharusnya 38.000 penonton namun dijual sebesar 42.000 penonton, imbuhnya. Kemudian Security Officer Arema FC Suko Sutrisno melakukan pelanggaran yaitu tidak membuat dokumen penilaian risiko serta memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang stadion. Dalam kasus ini, ketiga tersangka di atas dijerat pasal 359 KUHP dan 360 KUHP dan atau pasal 103 Yungto pasal 52 UNO 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.